Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak madrasah yang hebat dan bermartabat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kemajuan atau perkembangan peradaban Islam serta ilmu pengetahuan di masa Daulah Utsmani. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam Daulah Utsmani ini terbagi menjadi dua periode. Periode pertama yaitu yang diprakarsai oleh Utsman I atau pendiri Daulah Utsmani itu sendiri, atau yang biasa kita sebut Utsman Al-Ghazi, dan kemudian diakhiri oleh Sultan Bayazid I saat diserang oleh Timur Leng. Kemudian periode kedua adalah yang diprakarsai oleh Muhammad I, anaknya Bayazid I. Kemudian diakhiri oleh Sultan Abdul Hamid II. Kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan Islam di masa Daulah Utsmani diprakarsai oleh Muhammad I, anak dari Bayazid I, di mana atas keresahan yang dirasakan oleh Muhammad I terhadap dampak dari kekalahan melawan Timur Leng, salah satunya adalah terjadi perselisihan di antara saudara-saudaranya. Nah, akan tetapi dengan rasa keresahan yang dirasakan oleh Muhammad I, dia tidak hanya tinggal diam, akan tetapi melakukan usaha atau upaya untuk mendamaikan perselisihan tersebut. Salah satu upaya untuk mendamaikan perselisihan di antara saudaranya, maka Muhammad I melakukan diplomatik bersama para penguasa Bizantium dan Venesia, dengan tujuan agar mereka tidak mengganggu upaya yang dilakukan oleh Muhammad I untuk membangun kembali citra dari khalifah-khalifah Daulah Utsmani. Atas kegigihannya yang dilakukan oleh Muhammad I dalam mendamaikan perselisihan tersebut, maka lahirlah kembali kebangkitan pada masa Daulah Utsmani. Nah, pada masa ini juga bisa disebut periode kedua. Kemudian, apa yang dilakukan lagi oleh Muhammad I? Yaitu karena beliau seseorang yang mencintai para fuqaha atau para alim ulama yang paham fikih, maka dia memindahkan ibu kota dari Adrianople ke Bursa. Kenapa ke Bursa? Karena di Bursa adalah tempat-tempat para alim ulama fuqaha. Nah, selain dari alasan itu, karena daerah Bursa adalah daerah yang strategis untuk kemudian melakukan ekspansi wilayah menyiarkan agama Islam ke daerah Eropa. Bisa dikatakan Muhammad I ini hadir di waktu yang tepat, sebab masyarakat sudah sangat merindukan pemimpin yang diharapkan mereka, yaitu yang merangkul masyarakatnya untuk menyejahterakan kehidupannya. Nah, tapi Allah mempunyai kehendak lain. Di tahun 1420 Masehi, di kota Ummah, Muhammad I meninggal dunia. Pada usia 18 tahun, Murad II menggantikan ayahnya Muhammad I untuk melanjutkan kepemimpinan Daulah Utsmani. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh Murad II adalah untuk merebut kembali dan merangkul daerah-daerah yang terlepas pada saat kepemimpinan sebelumnya. Wilayah apa saja? Yang pertama adalah wilayah Asia Kecil, dan yang kedua adalah wilayah Solokini, yang ketiga adalah wilayah Albania, yang keempat adalah wilayah Falah, yang kelima adalah wilayah Hongaria. Selain daripada itu, pada masa Murad II setiap tahunnya mengirimkan uang sebanyak 3.500 dinar untuk kesejahteraan masyarakat Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Bertepatan pada tanggal 1851 Masehi, pada hari Jumat beliau meninggal dunia dan dimakamkan di samping Masjid Muradiyah yang dibangun pada masa beliau. Kepemimpinan Daulah Utsmani selanjutnya dipimpin oleh Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II, di mana nama asli dari Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih adalah Abu Al-Khairat. Nah,
Pada masa ini dikencarkan kembali, dibangkitkan kembali semangat-semangat untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Bila kita ulang pertemuan kemarin, maka pada masa Bayezid I telah ada rencana untuk menaklukkan kota Konstantinopel untuk dijadikan ibu kota. Akan tetapi pada masa Bayezid I hal itu tidak bisa dilakukan sebab ada serangan atau peperangan melawan Timur Leng yang diprovokasi oleh orang-orang Kristen. Nah, pada masa Muhammad Al-Fatih ini strategi-strategi itu diperkuat agar cita-cita Daulah Utsmani untuk menaklukkan daerah Eropa, yaitu di kota Konstantinopel yang menjadi pusat atau poros peradaban dunia. Nah, tepat pada tahun 1453 Masehi, kota Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih di usia 22 tahun. Setelah menaklukkan Konstantinopel, akhirnya Muhammad Al-Fatih memasuki wilayah-wilayah yang ada di Konstantinopel tersebut. Nah, di wilayah Konstantinopel terdapat sebuah gereja yang besar bernama Hagia Sophia atau Hagia Sophia, yang kemudian gereja tersebut disulap menjadi masjid dengan cara menurunkan gambar-gambar Kristen, menurunkan salib-salib dan membasmi patung-patung yang tersedia di sana. Karena letak wilayah Konstantinopel yang sangat strategis, akhirnya Muhammad Al-Fatih memutuskan untuk memindahkan ibu kota Daulah Utsmani dari Bursa menuju ke Konstantinopel, dan diganti juga nama Konstantinopel menjadi Istanbul atau sekarang lebih dikenal dengan Istanbul. Pada masa kepemimpinan Bayezid II tidak seperti kepemimpinan sebelumnya yang sangat dinamis sehingga bisa menaklukkan kota Konstantinopel yang menjadi poros peradaban dunia. Pada masa ini terjadi perselisihan di antara saudara, yaitu oleh James dan para pengikutnya, yang kemudian ketidakharmonisan ini menyebabkan kondisi masyarakat tidak teratur dan tidak terkendali. Akan tetapi pada masa Bayezid ini tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan untuk memperbarui sarana dan prasarana untuk memuliakan para alim ulama dan para ilmuwan lainnya. Selama menjabat menjadi pemimpin baru di Daulah Utsmani, Salim I membuat wajah baru di Daulah Utsmani, yaitu dengan memperkuat kemiliterannya. Nah, meskipun pada masa Salim I ini terbilang singkat, akan tetapi para sejarawan sepakat bahwa beliau telah mempersiapkan kemajuan dan kejayaan Islam yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sulaiman Al-Qanuni. Nah, selain dikenal sebagai pemimpin yang hebat dalam kemiliterannya, beliau juga dikenal sebagai seorang pujangga yang sering menulis puisi dalam bahasa Turki dan bahasa Persia. Dengan nama Mahla Selimi, karya-karyanya dalam bahasa Persia masih utuh sampai sekarang. Dalam sebuah karya yang ditulis oleh Salim I, yaitu karya puisi, berbunyi bahwa sebuah permadani bisa diduduki oleh dua orang sufi. Akan tetapi dunia tidak cukup besar untuk dua orang raja. Nah, di sini dibuktikan bahwa keserakahan akan kekuasaan dunia itu akan muncul ketika tidak berlandaskan dengan ajaran-ajaran ketauhidan Islam. Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni naik tahta pada saat Turki Utsmani mencapai kejayaannya. Nah, ada suatu peristiwa pada masa ini Sulaiman Al-Qanuni menyempurnakan undang-undang Turki Utsmani yang kemudian disebut dengan Qanun Utsman. Nah, Qanun Utsman ini diberlakukan selama 300 tahun. Jasanya Sulaiman untuk memperbarui undang-undang Turki Utsmani, akhirnya Sulaiman diberi gelar Al-Qanuni yang berarti pembuat undang-undang. Nah, undang-undang ini diberlakukan selama 300 tahun. Perlu diketahui bahwa pada masa Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni menjadi masa yang sangat kreatif, di mana pada masa Sulaiman Al
Utsmani. Tidak hanya itu, seperti biasanya para penguasa dunia, maka Sulaiman Al-Qanuni memperluas wilayahnya ke daerah Mekah, Madinah, Yerusalem, Balkan, dan sebagian dari wilayah Afrika Utara. Selain daripada memfasilitasi para seniman untuk memajukan atau mengembangkan seni-seni dalam peradaban Daulah Utsmani, ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Sulaiman Al-Qanuni, yaitu membangun bangunan-bangunan fenomenal seperti masjid jami, masjid kecil, madrasah, asrama belajar, sampai ke tempat pemandian umum dibangun. Tidak heran, pada masa Sulaiman Al-Qanuni disebutkan sebagai masa kejayaan Daulah Turki Utsmani. Bagaimanapun juga, pada masa Sulaiman Al-Qanuni ini direpresentasikan sebagai masa kejayaan Islam pada masa Turki Utsmani, sebab tidak hanya memfasilitasi para seniman, terus membangun bangunan fenomenal, kemudian menyempurnakan undang-undang, dan memperluas wilayah sampai 3 benua, yaitu benua Asia, benua Eropa, dan Afrika. Sulaiman Al-Qanuni wafat pada tanggal 5 September 1566 Masehi, di mana wafatnya beliau menjadi kesedihan yang sangat mendalam bagi masyarakat Islam di seluruh dunia. Nah, kemunduran ini diawali oleh kepemimpinan pada masa periode Salim kedua, kemudian Murad III, dan sampai akhir Abdul Hamid II. Apa saja yang menyebabkan runtuhnya peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani? Yang pertama adalah merosotnya moral-moral atau akhlak para pemimpin yang bergelimang harta dan lebih mencintai dunia, dan kemudian para rakyat-rakyatnya sengsara. Yang kedua adalah melemahnya strategi kemiliteran. Ada salah satu sumber yang mengatakan bahwa pasukan militer yang namanya Janisari itu melakukan spionase di dalam Daulah Utsmani, yang kemudian merusak tatanan kemiliteran Daulah Utsmani itu sendiri. Selanjutnya adalah adanya gerakan oposisi sekuler yang melawan orang-orang nasionalis Turki Utsmani. Nah, pada tahun 1909 ada gerakan mogok massal yang masuk ke wilayah Istanbul dan kemudian meruntuhkan tatanan kenegaraan atau tatanan peradaban yang ada di Turki Utsmani, kemudian menurunkan atau melengsarkan Abdul Hamid II. Perlu diketahui bahwa Daulah Utsmani runtuh atau berakhir pada tahun 1909. Akan tetapi secara resmi dihapus pada tahun 1924 Masehi dan kemudian diganti menjadi Republik Turki. With